Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Prenagen. Mantan Gubernur Papua Lukas NMB meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto pukul 10.45 waktu Indonesia bagian Barat. Diketahui Lukas memiliki riwayat gagal ginjal. Rencananya jenazah Lukas NMB akan dibawa ke Jayapura, Papua pada Rabu 27 Desember esok. Korban meninggal dunia dalam ledakan tungku smelter PT ITSS Morowali, Sulawesi Tengah bertambah 1 orang. Hingga Rabu sore total 18 orang meninggal dunia, termasuk 6 warga negara asing. 2 korban yang merupakan warga negara Cina dirujuk ke rumah sakit di Jakarta. Masyarakat memenuhi berbagai kawasan wisata untuk menikmati momen libur perayaan Natal dan jelang pergantian tahun. Berbagai moda transportasi digunakan untuk perjalanan liburan tahun ini, baik melalui udara, laut, maupun perjalanan darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam kembali menemani istirahat malam hari Anda. Di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini, dari sisi dialog politik saya akan ajak Anda untuk melihat pasca debat Cawapres. Mulai dari program-program yang ditawarkan oleh Cawapres ini kira-kira bagaimana? Apakah ini membuat Anda menjadi semakin yakin lagi untuk memilih mereka? Bahkan juga kita tahu bahwa peran Cawapres ini tampaknya digadang-gadang atau dijanjikan masing-masing tim sukses akan menguat pemirsa. Bahwa tidak hanya sebagai pendamping dari presiden, tapi diharapkan juga akan membuat program-program yang penting. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau Agita seperti apa? Ya, selain pembahasan bagaimana peran dari Cawapres dan juga seputar Pilpres, pemirsa, kita juga masih akan membahas bagaimana libur akhir tahun masyarakat yang tentunya sudah berkunjung ke sejumlah kawasan wisata, dan juga kita akan pantau bagaimana keramaian dan juga arus lalu lintas di sejumlah daerah di Indonesia. Sesaat lagi pemirsa, dan bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, mantan Gubernur Papua Lukas NMB meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto pada hari ini, Selasa 26 Desember 2023. Ya, Lukas NMB dikabarkan meninggal dunia pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Ia diketahui atau almarhum diketahui memang beberapa kali dirawat di RSPAD karena gagal ginjal. Kondisi ini terjadi sejak ia menjalani persidangan kasus suap gratifikasi di Tipikor, Jakarta. Rencananya jenazah almarhum akan dibawa ke Jayapura, Papua pada Rabu esok, di mana pihak keluarga mengatakan atau pihak pengacara mengatakan bahwa almarhum meninggal dikarenakan gagal ginjal. Ya pemirsa, mantan Gubernur Papua Lukas NMB mengawali perjalanan karirnya dari calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Merauke. Ya, hingga akhirnya di tahun 2013, ia terpilih menjadi Gubernur Papua hingga 2 periode. Namun sayang, di penghujung karirnya, Lukas NMB tersandung kasus korupsi hingga dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Mantan Gubernur Papua Lukas NMB meninggal di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat sekitar pukul 10 siang tadi. Lukas NMB pernah menjabat sebagai Gubernur Papua selama 2 periode, mulai tahun 2013 hingga masa akhir jabatannya di tahun 2023. Pria bernama asli Lomato NMB ini lahir di Kampung Mamit, Distrik Kembu, Kabupaten Tolikari, Papua pada tanggal 27 Juli 1967. Lukas mengawali karirnya sebagai CPNS hingga menjadi PNS di kantor Sospol, Kabupaten Merauke. Kemudian di tahun 2001 ia menjabat Wakil Bupati Puncak Jaya mewakili Eliezer Renmaur. Lukas NMB merupakan gubernur yang menjalani pemerintahan daerah cukup lama, hingga akhirnya
dugaan korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji pembangunan infrastruktur di Papua oleh Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kasusnya bergulir di meja hijau. Di tingkat pertama, Lukas dinyatakan bersalah terkait kasus suap dan gratifikasi. Lukas divonis 8 tahun penjara dan membayar uang pengganti senilai 19,6 miliar rupiah. Kemudian di tingkat banding, hukuman Lukas NMB diperberat menjadi 10 tahun penjara. Lukas terbukti menerima suap dan gratifikasi puluhan miliar rupiah. Tim TV One mengabarkan. Ya, bagaimana kemudian perkembangan terbaru dari RSPAD? Kita akan langsung bergabung dengan rekan kami, ada Sekar Wanda di RSPAD. Sekar, apakah jenazah dari Lukas NMB ini sudah disemayamkan? Sekar? Ya, baik pemirsa, pada hari ini ex-gubernur dari Papua yaitu Lukas NMB meninggal dunia tepatnya pada pagi hari tadi, yaitu sekitar pukul 10.45, di mana hal tersebut dikonfirmasi oleh Dirut RSPAD Buldi Sulistia, yaitu diakibatkan dikarenakan gagal ginjal. Dan di samping itu, semalam sebelum beliau atau Lukas NMB ini meninggal, dikabarkan bahwa dari Lukas NMB sendiri sempat merayakan Natal dengan beberapa sahabat terdekatnya, dan salah satu sahabat terdekatnya yaitu Petrus Balapationa mengabarkan bahwa terakhir mengunjungi dari Lukas NMB sendiri itu pada Jumat malam kemarin sekitar jam 10 malam dan sedang menemani Lukas NMB makan malam. Dan di situ posisi dari Lukas NMB sendiri nafasnya sudah terengah-engah, dan pada pagi hari tadi ketika Lukas NMB meminta untuk berdiri ataupun bangun untuk berjalan, seketika Lukas NMB terjatuh dan akhirnya sudah tidak sadarkan diri. Adapun kini di tempat saya mengabarkan, kami mendapatkan informasi dari rencana pemakaman sendiri untuk Lukas NMB akan diterbangkan ke kota Papua pada Rabu malam besok dan sekitar pada pukul 12 malam. Namun 4 jam sebelum dari Lukas NMB akan dibawa ke kota Papua, dari Lukas NMB sudah harus dibawa ke bandara itu sendiri. Dan di samping itu, adapun nantinya penjagaan dari pihak kepolisian yang akan mengawal dari proses pemakaman dan juga penerbangan dari jenazah Lukas NMB menuju kota Papua. Untuk sementara itu, informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Sekar Wanda, informasi langsung dari RSPAD Jakarta. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya, di mana pasca kecelakaan kerja di PT Indonesia Singsan Standing Still atau ITSS Morowali, di mana aparat kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi. Penyidik Bareskrim Mabes Polri DVI Bidokes dan juga tim Inavis ini juga melakukan penyidikan intensif untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Ada 6 orang saksi yang diperiksa dan juga saat ini jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan ini sudah mencapai 18 orang pemirsa. 8 orang diantaranya merupakan tenaga kerja asing. Ya, langsung saja saya akan berbincang dengan Dr. Abdul Qadir, Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Kepala Instalasi Intensive Care ICU. Selamat malam, Dr. Abdul Qadir. Selamat malam, dokter. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, dokter, bisa dijelaskan? Ya, jadi kami sampaikan bahwa RSUD Morowali sejak hari pertama itu merawat sekitar 29 orang pasien korban kebakaran di IMIP, dan saat ini sudah tinggal 18 yang kami rawat. Dalam perinciannya ada 3 TKA dengan 15 WNI.
dan ada 3 yang masih harus dirawat di ruang perawatan intensive care, dan 15 yang lainnya sudah bisa di ruang perawatan biasa. Ada 12 WNI yang kami rawat di ruang isolasi terpadu, ruangan yang memang kami khususkan untuk pelayanan korban kecelakaan ini. Kadir, ini boleh ditahan dulu informasinya karena kita masih akan melanjutkan dialog usai mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya berikut ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam dan masih bersama kami Dr. Kadir, Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Kepala Instansi. Dokter, tadi disebutkan ada 20 atau 12 pasien yang tengah ditangani di ruang perawatan. Seperti apa kondisi dari 12 orang ini, dokter? Iya, dari 12 yang bisa di perawatan biasa, itu semua hari ini sekitar 10 orang udah kita lakukan tindakan operasi. Mungkin besok sisanya yang grade-nya cuma 10% ke bawah, mungkin tindakan operasinya kita lakukan besok. Dan diantaranya yang di ICU yang kami bisa sampaikan bahwa dari 8 pasien yang kami rawat di ICU, 5 orang meninggal, 4-nya adalah TKA dan 1 adalah WN. Baik. Untuk yang berada di ruang ICU, dok, seperti apa penanganan khusus yang diberikan dari tim medis? Ya, untuk di ICU karena semua trauma inhalasi, luka bakar dan derajatnya lebih dari 70%, sehingga memang harus membutuhkan bantuan napas yaitu ventilator. Kita 3 pasien yang di ICU ini kita semua pasangkan ventilator mekanik untuk proteksi jalan napasnya. Semoga dengan tindakan bantuan itu bisa lebih mempermudah dan meringankan penyembuhannya. Semoga itu bisa terjadi. Baik, kita tentunya mengharapkan demikian. Apakah ada kendala yang sejauh ini ditemui dari tim dokter? Kendala karena rumah sakit kami di perifer, rumah sakit tipe C, sehingga kaget ketika mendapatkan musibah yang luka bakar langsung sekitar 30 orang yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Morowali, dan peralatannya yang kebetulan di akhir tahun, sehingga alhamdulillah banyak bantuan dari pemerintah daerah dan dari masyarakat juga banyak bantuan, sehingga untuk saat ini kami bisa menangani dengan baik semua korban-korban kebakaran di PT ISS. Terima kasih Dokter Kadir atas waktunya, bahkan juga informasinya untuk masyarakat mengenai kondisi para korban. Sekarang kita menuju ke informasi lainnya pemirsa, di mana anggota kepolisian dan TNI bantu evakuasi para pemudik terjebak banjir, di mana 12 kecamatan terendam banjir, diperkirakan 7.000 orang mengungsi. Ya pemirsa, beginilah situasi terkini banjir yang menerjang kota Loksunkon, Aceh Utara. Derasnya air ini membuat transportasi dari arah Medan maupun ke arah Banda Aceh terganggu. Aparat kepolisian dan juga TNI diterjunkan untuk membantu warga yang terjebak banjir. Kondisi banjir Aceh Utara mengakibatkan 7.000 lebih warga mengungsi di 12 kecamatan. Banjir terparah ini di kota Loksukon, Perak Timur, Mantangkuli, dan lintasan Cot Gitrek. Kita akan pantau situasi terkini di Aceh Utara. Sudah bergabung bersama kami Bapak Mulyadi selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Utara. Pak Mulyadi, selamat malam. Seperti apa situasi banjir di Aceh Utara sampai saat ini, Pak? Ya, selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon, Mbak, nanti suaranya mungkin agak bising sedikit karena memang langsung di kondisi di tempat lokasi banjir dan di samping masjid, Mbak. Oke, boleh langsung kita? Silakan Pak. Oke, baik, dapat kami sampaikan. Kami sampaikan dari Kabupaten Aceh Utara. Saya mewakili Kalaksa BPBD Kabupaten Aceh Utara dalam hal ini menyampaikan bahwa telah terjadi banjir dari kemarin sampai dengan hari ini menggenangi 11 kecamatan. 11 kecamatan, update informasi sampai sore ini yaitu Kecamatan Dewantara, kemudian Kecamatan Nitang, Perak Timur, kemudian Loksukon, Tanah Luas,
Langkahan, Mantan Kuli, kemudian Samudra Gedung, dan kiri Samkalere Bayu, dan Mayabangkung. Ini 11 kecamatan yang sudah terendam oleh banjir. Begitu, Mbak. Baik Pak, sampai saat ini bagaimana Pak penanganan korban banjir Pak? Sudah berapa posko yang ada dan menampung korban banjir? Cukupkah? Oke, baik Mbak. Dalam hal ini kami sampaikan bahwa telah terjadi genangan di 101 kampung. Kalau di Aceh tersebut kampung, kalau di sana mungkin desa ya, terdampak. Kemudian sampai dengan 11.852 kakak terdampak banjir. Nah, dalam kondisi banjir ini sudah terjadi pengungsian, yaitu di 20 titik pengungsian, terdiri dari 1.504 kakak. 5.583 jiwa yang memang pengungsi tersebar di 20 titik pengungsian. Nah, untuk pengungsian di wilayah kita ini itu terdiri dari ada masyarakat yang memang berlindung ke menasah-menasahnya. Ke menasah kalau di tanah surau disebutkan, kemudian di tempat-tempat keluarganya yang rumahnya lebih tinggi, ini dijadikan tempat hunian sementara. Ada juga di bagian shelter yang telah ada di beberapa tempat yang ada di Kecamatan Kuli dan Kiratin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Mulyadi selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Utara yang sudah menginformasikan bagaimana kondisi terkini banjir di Aceh Utara dan juga posko penanggulangan banjir. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Perebutan suara jelang Pilpres memanas di Jawa Tengah, pemirsa. Ya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut nuansa perubahan yang semakin jelas disuarakan warga Jawa Tengah. Betul sekali, di mana sementara itu Ganjar Pranowo menuturkan jika berkaca pada Pilpres 2019 lalu, PDIP ini masih memiliki kantung suara terbesar di Jawa Tengah. Pertarungan para calon presiden jelang pemilu 2024 mendatang semakin panas. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, makin memfokuskan kampanyenya di kawasan Jawa Tengah. Wilayah yang mereka butuhkan suaranya di pemilu nanti untuk bisa memenangkan Pilpres. Anies menyebut dirinya melihat ada nuansa perubahan yang semakin jelas disuarakan warga Jawa Tengah, sehingga Anies optimis mengungkapkan bahwa Jawa Tengah tak lagi provinsi satu partai saja. Hal itu ia sampaikan dalam lawatannya ke Pondok Pesantren Lirboyo Semarang Minggu siang akhir pekan lalu. Saya rasa ini nuansa perubahan itu makin hari makin terasa, keinginan perubahan, dan itu yang kemudian makin menonjol. Jadi kalau sekarang itu disebut kandang, itu adalah periode-periode sebelumnya. Sementara sekarang rakyat yang menginginkan perubahan itu bukan ada di 1-2 partai, ada di banyak partai. Jadi kami melihat pesan perubahan itu malah menjangkau semua. Dan kalau dilihat Jawa Tengah ini tempat yang bisa dibilang cukup bervariasi sebetulnya. Tidak hanya kandang satu partai. Mungkin ada beberapa kabupaten yang sangat didominasi oleh satu partai, tapi bukan satu provinsi didominasi oleh satu partai. Kalau lihat ini banyak sekali. PKB itu punya kekuatan yang tidak kalah besar di Jawa Tengah. Jadi kami makin optimis kok dari perjalanan beberapa hari ini bahwa keinginan perubahan itu kuat sekali. Menanggapi optimisme Anies tersebut, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menuturkan fakta di lapangan bisa menampakkan hasil berbeda jika berkaca pada hasil Pilpres 2019 lalu. Apalagi PDIP sebagai partai pengusung Ganjar memiliki kantong suara terbesar di Jawa Tengah. Ya, kalau penantang pasti akan ngomong seperti itu, tapi fakta nanti akan dia lihat. Karena beberapa kali kita memenangkan itu secara tradisional, secara sosiologis, bahkan secara soliditas, saya kira Jateng sudah menunjukkan itu. Tapi semua pendapat saya hormati. Berarti tidak ada kekhawatiran ya? Oh, kita bukan orang yang khawatir kok, kita orang-orang optimis. Ya?
Oke, terkait yuk. dengan Mas ini juga sebut sebenarnya untuk di Jateng khususnya Kudus dan Demak bisa memperoleh suara 41%. Siapa? Dari Imin. Oh boleh, nggak apa-apa. Dulu juga saya waktu pemilihan gubernur ya, posisi kita juga berbeda, berseberangan. Yang menang saya. Optimis ya Mas? Ya insya Allah. Jawa Tengah menjadi provinsi yang menjadi rebutan tidak hanya bagi paslon nomor urut 1 dan 3, namun juga paslon nomor urut 2. Sosok Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wali kota Solo menjadi penantang selanjutnya yang memiliki modal besar untuk merusak dominasi PDIP di Jawa Tengah. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu dipandang sebagai sosok penerus ayahanda yang merupakan putra asli Jawa Tengah. Lalu akankah Jawa Tengah mengubah warna mereka dengan mulai masifnya gelombang narasi perubahan? Atau justru dominasi PDIP dan pengaruh putra mahkota daerah di Jawa Tengah yang lebih menarik bagi suara di Jawa Tengah? Tim TV One mengabarkan. Ya, sesaat lagi pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir bersama Caca Anissa, bersama juga dengan sejumlah narasumber. Betul sekali Agita dan juga pemirsa, sesaat lagi kita akan lihat, mengingat ini debat cawapres ini kan begitu menyita perhatian masyarakat dan masih langgeng sampai dengan sekarang meskipun sudah beberapa hari. Pertanyaannya seberapa esensial debat cawapres pemirsa? Apakah memang hanya digunakan untuk penyumbang elektoral saja dan apa yang mereka katakan dalam debat tersebut bisa terrealisasi tidak ya? Sesaat lagi. Untuk produksi yang meyakinkan para investor masuk. Penampilan Capres dan Cawapres pada 2 kali debat yang diselenggarakan KPU telah memberi warna bagi para pendukung masing-masing. Pasca debat, banyak calon pemilih yang tetap mendukung jagoannya. Meski di lain pihak, tidak sedikit pula calon pemilih yang mempertimbangkan untuk mengganti arah dukungannya. Dan pada Jumat kemarin, ketiga calon wakil presiden sudah menunjukkan kemampuannya beradu gagasan. Publik seakan dibuai dengan seabrek program kerja yang katanya kelak akan direalisasikan saat terpilih nanti. Namun sedikit juga pemilih yang bertanya, seberapa jauh para cawapres ini mampu mewujudkan tawarannya di debat maupun kampanye saat terpilih kelak? Karena publik mafhum, posisi wakil presiden bukanlah posisi yang mampu mengeksekusi program kerja pemerintahan di luar yang sudah dicanangkan presiden terpilih. Dari 7 kali kepresidenan, belum pernah wakil presiden maju ke depan memimpin kabinet untuk mewujudkan visi Wapres. Yang terjadi adalah Wapres hanya membantu presiden merealisasikan visi dan program kerja kepresidenan. Tak heran jika kemudian muncul istilah Wapres sekedar sebagai ban serep. Lalu bagaimanakah pola pembagian kerja yang disepakati di antara ketiga pasang kandidat saat menjabat nanti? Sehingga kesan Wapres terpilih bertugas sebatas seremonial semata tidak terjadi. Mampukah publik diyakinkan jika paparan para cawapres di debat maupun kampanye bukan sekedar pepesan kosong? Meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Pemirsa, dalam politik itu memang ada istilah bahwa wakil presiden sebagai jabatan seremonial mulai dari penggunting pita, ban serep, dan lain-lain. Tapi kita jelas tegas dalam undang-undang atau konstitusi ada tugas dan tupoksi seorang wakil presiden. Tapi kalau berkaca dalam debat cawapres yang sebelumnya pernah kita laksanakan, ini kan begitu luar biasa ya. Mereka memberikan gagasan, bahkan performa dari masing-masing tampak dominan. Yang akan saya bahas di malam hari ini, benarkah seperti itu bahwa nanti ketika terpilih posisi Wapres nantinya benar-benar kuat, apa yang mereka sampaikan di debat kemarin bisa menjadi jualan baik untuk nanti membuat masyarakat memilih mereka. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya sudah bersama dengan sejumlah narasumber saya. Di studio TV One sudah ada Mas Pangi Syarwi sebagai pengamat politik kita dan juga ada Mas Aiman Wicaksono dari tim Koalisi Ganjar Mahfud. Saya juga sudah tersambung dengan 2 narasumber kita di malam hari ini. Dari Koalisi Amin di sini ada Mas Syaiful Huda dan dari Koalisi Prabowo Gibran ada Mas Emil Dardak. Selamat malam, assalamualaikum bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Iya.
Kalau pakai format debat, saya ke paslon nomor urut 1 begitu ya. Oke, saya ingin ke koalisi Amin terlebih dahulu di sini. Mungkin boleh dijelaskan Pak Saiful Huda. Ini kan memang sempat ada ya keluar statement dari tim sukses bahkan juga dari koalisi Amin sendiri bahwa posisi wapres versinya kita ini akan kuat ini. Ini benar hanya jualan saja atau bagaimana? Ya, satu-satunya pasangan yang secara terbuka di depan publik yang mendeklarasikan kepemimpinan nasional duit tunggal hanya Mas Anies dan Gus Imin memang. Saya belum pernah mendengar pasangannya Mas Emil misalnya deklarasi duit tunggal. Pasangannya Mas Aiman juga saya belum pernah dengar itu. Tapi Mas Anies dan Gus Imin secara terbuka menyampaikan dan berkali-kali dalam berbagai forum menyatakan bahwa beliau berdua berstatus memposisikan diri sebagai pasangan duit tunggal, sebagai kepemimpinan nasional yang nanti semua akan di-share dan diputuskan beliau berdua dalam situasi dan dalam kebijakan apapun. Oke, ditahan dulu Mas Saiful Huda. Sekarang saya ke Mas Emil Dardak. Dikatakan di sini hanya dari pasangan Amin yang mengatakan bahwa posisi wapres ini kuat. Berarti kalau dari Prabowo Gibran seperti apa? Posisi Gibran memang nanti hanya seremonial gunting pita atau bagaimana Mas Emil? Pertama-tama ya, keduit tunggalan dari presiden dan wakil presiden termaktub juga secara semangatnya di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tugas dari wakil presiden, begitu ya. Jadi tentunya secara konstitusional jelas kedudukan seorang wakil presiden, dan saya juga ada dua perspektif yang perlu saya share di sini. Pertama, saya sendiri seorang wakil saat ini, wakil gubernur, dan juga saya banyak bekerja dengan wakil presiden yang saat ini menjabat maupun yang saat itu menjabat sebelumnya, yaitu Bapak Yusuf Kalla dan hari ini Prof. Yai Ma'ruf Amin. Jadi kami bisa memastikan bahwa tadi kan ada kata-kata tidak pernah terlihat memimpin rapat kabinet. Izinkan saya mungkin walaupun bukan rapat kabinet, tapi contohnya pada ini ya, pada 12 Januari lalu lah sebagai contoh. Ini untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government, itu juga rapatnya dipimpin oleh Bapak Wapres Kiai Ma'ruf Amin. Kami juga kemarin dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim, Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional, kalau di pusat wakil presiden, di provinsi ada wakil gubernur, ya ini juga kami koordinasi dan alhamdulillah kan kita melihat penurunan kemiskinan ekstrim yang luar biasa. Begitu juga kemarin kita bahas mengenai ekonomi syariah. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ini dipimpin ketua hariannya oleh wakil presiden, dan di provinsi ketua hariannya kebetulan wakil gubernur. Jadi kami banyak berkoordinasi dan melakukan percepatan mengenai ekonomi syariah. Saya rasa presiden dalam konteks kinerja wakil presiden dan termasuk bagaimana saya merasakan tugas-tugas saya sebagai wakil gubernur, ini jelas. Keputusan, final decision, izinkan kami sampaikan, SK apapun meskipun mau dideklarasikan duit tunggal atau tidak, SK tidak ada per wapres, tidak ada peraturan wakil presiden, tidak ada keputusan wapres, cap wapres, adanya kepres ya. Jadi semuanya memang kembali kepada presiden gitu. Jadi namun demikian tentunya kolaborasi dan koordinasi menjadi sangat penting untuk seorang wakil, dan tentunya dengan pimpinan dan dalam hal ini gubernur, presiden atau bupati atau wali kota, esensinya juga sama. Ya. Baik, ditahan dulu Mas Emil. Kalau dari Mas Saiman seperti apa? Posisi Pak Mahfud nanti akankah kuat, berbeda dengan sebelumnya, peran-peran wapres sebelumnya seperti apa? Justru yang paling firm, yang paling tegas menyatakan bahwa pasangan kami Ganjar Mahfud ini bukan sebagai ban serep adalah Pak Mahfud sendiri. Jadi kalau yang lain tadi katakan kita bukan ban serep, kita bukan bang serep, ya pasangan nomor 1, pasangan nomor 2, yang paling tegas mengatakan itu Pak Mahfud. Kenapa? Pak Mahfud sejak awal sudah mengatakan, nih saya sebutkan ya, 15 Desember 2023. Kita bagi tugas, pengawasannya tetap presiden, pengambil kebijakan presiden, tapi saya yang mengkoordinir. Bidang apa? Polhukam, politik hukum dan keamanan. Jadi soal korupsi, berantas habis.
Pak Mahfud saat ini sudah punya prestasi ya, pendekar hukum, pemberantas korupsi 701 triliun rupiah sudah diselamatkan oleh Pak Mahfud dan sekarang masih berproses. Di antaranya misalnya yang 346 triliun rupiah yang ada di Direktorat Jenderal Pajak yang masih berproses sampai saat ini. Kerugiannya 346 triliun rupiah. Ada juga di yang lain, korupsi satelit, Menhan dan lain sebagainya. Itu kemudian juga dalam proses. Ya. Ini semuanya itu kemudian dikoordinir oleh Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam. Nanti ketika menjadi wakil presiden, amin ya, itu tentu hal yang luar biasa, energi yang luar biasa yang akan dilakukan oleh seorang Mahfud MD. Dan itu sudah jelas. Pemirsa, kalau kita mendengar jawaban dari masing-masing tim sukses kan indah sekali ya. Bahwa mereka nanti akan menjanjikan posisi wakil presiden akan kuat pemirsa dan berbagi tugas. Tapi wakil presiden judulnya saja pembantu presiden. Benarkah menanti akan terrealisasi? Dan Pak Mahfud nanti yang satu-satunya cawapres yang kemudian pernah bicara seperti itu secara Saya akan minta nanti Mas Panggi akan membahasnya sesaat lagi pemirsa. Saya tidak mau pesimis ya Mas Panggi ya, tapi ada anggapan dan tulisan mengatakan wapres itu memang posisinya di bawah bayang-bayang presiden, namanya juga pembantu presiden. Jadi apa yang dikatakan oleh para tim sukses ini bisa nggak sih terrealisasi sekuat itu peran wapres nantinya? Ya sebenarnya kalau kita melihat kasusnya Pak JK itu kan menarik tuh Cak ya. Pak JK itu kan di dua kepemimpinan, pernah di era Pak SBY, pernah di era Pak Jokowi. Nah kalau kita lihat strong leadership-nya, beliau mampu meskipun dengan tidak diberdayakan, dengan diberdayakan. Tapi ketika dengan posisi Pak SBY kan beliau cukup dikatakan matahari kembar kan. Tapi begitu dengan Pak JK, lampu mobilnya redup lagi gitu. Jadi artinya apakah ini fungsinya atau personalitinya atau strong leadership-nya. Kalau kita misalnya, yang kedua kan mazhabnya kan 3 itu, mazhab Dwi Tunggal yang artinya difungsikan, kemudian mazhabnya Ban Serap atau Gunting Pita tadi, yang ketiga sebenarnya mazhab matahari kembar kan. Nah dari 3 ini potensi semuanya cawapres ini. Nah dalam ada buku Nelson dia menulis tentang itu ya, tentang the curse of vice presidency, bahwa Michael Nelson ya. Michael Nelson itu. Ya, the curse of the vice president. Presidency kan, itu dia menuliskan memang menurunnya pengaruh presiden karena memang konstitusinya kan, konstitusi yang dari segi fungsi konstitusi memang rendah, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu kuat. Nah ini yang menarik yang ketiga begini Cak, kalau kita melihat kalau misalnya ini presidensial kan, hampir di dalam negara demokrasi persoalannya sama. Presiden hanya antara ada dan tiada, tidak difungsikan. Tapi kalau saya mencermati, kalau misalnya presiden kita ini kan berat banget, Cak. Sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, tidak ada perdana menteri. Meskinya memang apa yang dijanjikan Pak Prabowo itu bagus sebetulnya. Dia akan bangun wakil presiden seperti perdana menteri. Itu keren banget, Cak, kalau memang itu dilakukan. Artinya bahwa wakil presiden yang selama ini dianggap stempelnya Ban Serap atau Gunting Pita atau yang lain. Mungkin sederhana, dikomentarin dari masing-masing wapres 1, 2, dan 3. Siapa yang paling mungkin untuk posisinya kuat? Mungkin dari pasangan Amin terlebih dahulu, mungkin nggak? Atau jangan-jangan lebih condong ke matahari kembar ini, bagaimana? Nah Amin kan sudah komentar kalau saya tidak difungsikan atau tidak dikasih tugas pekerjaan, saya mundur. Itu kan jelas. Ini sama dengan kasus-kasus kepala daerah hari ini. Kepala daerah kan bulan madunya juga banyak selesai karena tugasnya tidak difungsikan. Kalau nomor urut 2 seperti apa? Kalau misalnya nomor urut 2 misalnya Gibran ya. Gibran ini kan juga tidak bisa lepas dari Pak Jokowi dan Gibrannya. Jadi saya pikir Gibran akan diberdayakan karena Pak Prabowo sudah menjanjikan bahwa wakil presidennya nanti akan difungsikan sebagai Perdana Menteri. Tapi kekhawatirannya apa yang terjadi? Ada tidak sih implikasi buruknya kalau seperti itu? Ya sebenarnya kekhawatiran itu justru baik sih Cak. Kalau wakil presiden difungsikan selama ini kan diparkir saja, tidak dimanfaatkan. Hanya digunakan kalau dibutuhkan kan. Kalau nggak dibutuhkan tidak digunakan. Kalau nomor urut 3 karakter nomor Pak urut 3 kalau Prof Mahfud saya pikir memang orangnya cukup mendominasi, dia senang panggung. Jadi saya pikir ini justru punya peluang untuk matahari kembar. Karena Prof Mahfud itu Cak, itu dia senang dengan panggung depan. Jadi setiap panggung itu apapun momentumnya, apapun isunya, Prof Mahfud justru tampil di depan. Mas Aiman, matahari kembar. Nggak akan mungkin. Kenapa? Saya tahu arahnya. Mungkin terulang misalnya image seperti waktu Pak SBY dengan Pak JK. Ingat loh, di sini ada perbedaan. Pak SBY itu ketua umum partai. Waktu itu Pak JK juga ketua umum partai yang partainya lebih besar dari Pak SBY ya di 2004 sampai 2009. Pak Mahfud kan bukan siapa-siapa. Beliau bukan ketua umum partai.
Jadi kalau dikatakan matahari kembar ya nggak mungkin. Yang ada adalah tongkat komandonya dibagi sedikit ke Pak Mahfud sebagian ya, untuk kemudian mengurusi yang merupakan Pak Mahfud ahli di sana. Apa itu? Politik, hukum, keamanan, berantas korupsi. Nah ini saya mau sampaikan sedikit nih. Kemarin waktu debat itu hasil terbaru dari indikator politik ya, itu jelas bahwa Pak Mahfud punya keberhasilan dari apa yang disampaikan, sehingga rebound tuh naik elektabilitasnya dari hasil debat cawapres kemarin. Itu jelas. Oke, sekarang saya ke Mas Saiful Huda. Catatan dari Mas Panggi di sini, sudah ada statement juga dari Caimin, kalau saya tidak diberdayakan, saya akan mundur. Itu kan ngambekan, kalau tiba-tiba Wapres mundur bukannya huru-hara negara kalau kemudian terpilih, bagaimana? Enggak begitu. Itu konteksnya sejak dari awal memang dua-duanya bersepakat untuk duit tunggal. Jadi filosofi duit tunggal itu melampaui apa disampaikan oleh Mas Aiman. Kalau Prof Mahfud minta Polhukam itu minta jatah namanya, bukan kepemimpinan duit tunggal. Itu keahlian itu, Pak. Berbeda sekali, konteksnya berbeda sekali. Bahkan Gus Dur sempat mengatakan bahwa Pak Prof Mahfud itu adalah peluru yang tidak bisa diarahkan. Ya Mas Huda, bagaimana lanjutkan? Soal konstitusi yang jujur harus diakui Mas Emil, konstitusi kita lemah memang posisi Wapres gitu. Itulah pentingnya kami mendeklarasikan sejak dari awal secara terbuka loh, di depan publik, bahwa kami pasangan Amin adalah pasangan duit tunggal, dan saya sampai hari ini nggak pernah mendengar statement itu dari dua pasangan yang lain. Kalau tidak minta jatah, teknis pelaksanaan seperti apa? Jadi kalau mimpi rapat kabinet berdua begitu? Ya tidak, pada konteks keputusan, kepemimpinan duit tunggal itu kan kira-kira membayangkan semua keputusan diambil bersama secara berdua. Mempertimbangkan berbagai aspek bersama-sama gitu. Nah di level itu memang yang harus dibutuhkan oleh Indonesia hari ini gitu. Karena begitu banyak persoalan dan sistem presidensial kita itu memang tadi itu banyak lubang-lubang yang akhirnya kinerja kita tidak maksimal. Nah semangat untuk semua serba berdua, diputuskan berdua, itu melampaui melampaui apa yang tadi disampaikan oleh Mas Aiman. Dan kami secara terbuka sudah menyampaikan di berbagai forum menyangkut soal komitmen ini. Karena kita tidak ingin lagi apa yang sudah-sudah kan berjalan, tadi disampaikan oleh Mas Emil misalnya gitu. Kira-kira ya seremoni saja sebenarnya, pada hakiki keputusannya relatif tidak bersama-sama diputuskan gitu. Dan itu berisiko dalam jangka panjang. Nah kita ingin duit tunggal Bung Karno dan Bung Hatta lahir kembali untuk memimpin pasca 25 tahun reformasi. Saya mau sedikit komentar dari Pak Saiful. Bahwa tadi dikatakan minta jatah. Polhukam oleh Pak Mahfud ketika nanti jadi wakil presiden. Sekarang saya tanya, kinerja Polhukam pada saat Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam ini, masyarakat merasa ini fokusnya bukan di hasil Polhukam, tapi pekerjaan Pak Mahfud itu puas tidak? Betul. Itu kan bisa dilihat bahwa Pak Mahfud punya kemampuan, punya passion, punya keinginan yang mulia di bidang Polhukam. Mas Aiman, di antaranya adalah pemberantasan korupsi. Kalau Wapres nanti Pak Mahfud jika terpilih mengurusin Polhukam, Menteri Polhukamnya ngurusin apa? Kan bisa koordinasi. Sekarang pun misalnya Presiden apakah tidak mengurus Polhukam? Sederhana sekali. Sekarang saya ke Mas Emil Dardak, bahwa dikatakan bahwa kalau tadi jawaban Mas Emil itu masih seremonial. Jadi seakan meragukan kalau Gibran jadi Wapres tetap seremonial. Seperti apa? Ini loh, saya ini bicara sebagai seseorang yang menjabat wakil gubernur loh. Jadi mana mungkin saya bicara tugas saya seremonial, ya. Saya merasakan betul bagaimana keputusan, dan Jawa Timur bisa dibilang adalah sebuah miniatur Indonesia juga, ya. Kami punya jumlah penduduk kedua terbesar 40 juta, 38 kabupaten kota, dan kadang berdua dengan Bu Gubernur aja nggak cukup. Untuk bisa kadang-kadang harus membelah badan rasanya gitu ya. Untuk bisa bukan seremonial, tapi untuk benar-benar bisa melakukan koordinasi-koordinasi yang sangat-sangat penting begitu. Nah, yang saya sebut tadi konkret, Pak Wapres memimpin SPBE e-government rapat yang memang diimplementasikan. Sebelumnya Pak Jokowi yang melakukan pembahasan mengenai sistem satu data supaya tidak duplikatif. Pak Wapres menindaklanjuti
dengan MPP digital, Mall Pelayanan Publik Digital. Ya, waktu Semeru yang sedemikian dahsyat bencananya juga sama. Pak Jokowi turun, Pak Wapres yang kemudian melakukan monitoring terhadap perkembangan resettlement atau pemukiman sementara. Jadi sama sekali tidak seremonial. Justru saya pernah merasakan, dan tadi kan Mbak menanyakan, apa iya rapat kabinet dipimpin Presiden Wapres? Saya mungkin bukan rapat kabinet, tapi saya juga saksi duduk di satu meja ya bersama dengan Presiden dan Wapres membahas mengenai perkembangan pembangkit listrik tenaga sampah yang didorong melalui Perpres untuk 12 kota. Jadi memang fungsi, mungkin memang enak kalau bicara mungkin ya ini akan bagi tugas, ini akan ini. Ya saya bicara dari yang merasakan. Jadi saya rasa masyarakat sekarang juga ingin mendengar empiris gitu. Ingin mendengar hal yang real, yang nyata, dan ini keluar dari mulut seorang wakil juga nih, wakil kepala daerah yang juga pernah bekerja dan lihat bagaimana Presiden dan Wapres saling bekerja. Dan kalau kita lihat bagaimana kemudian positioning dari Mas Gibran yang merepresentasikan generasi muda dan juga punya banyak sekali kontribusi di dalam mengembangkan program visi dan misi dari Asta Cita menjadi program-program yang memang sangat konkret, yang memang sangat berorientasi pada ekonomi masa depan. Tentunya ruang seperti itu sebagaimana Ibu Gubernur Khofifah memberi saya ruang untuk Millennial Job Center misalnya. Nah ini adalah tentunya langkah-langkah yang akan diambil oleh Pak Prabowo apabila beliau terpilih menjadi presiden. Oke, bagaimana? Itu bisa terrealisasi tidak? Karena kalau kita kemudian membaca mengenai tupoksi dan tugas susunan pembagian kekuasaan menurut Undang-Undang 45, memang jelas bahwa menggantikan beberapa peran presiden melakukan pengawasan. Apakah jangan-jangan mereka jualan ini supaya untuk menyumbang elektoral nanti sesaat lagi? Kalau kita pakai bukunya Moh Kosnardi dalam susunan pembagian kekuasaan presiden, yang pertama membantu presiden melakukan kewajiban, menggantikan presiden jika meninggal dunia, lakukan pengawasan khusus dan juga pengawasan operasional pembangunan yang memang mengganti dan juga membantu tugas presiden. Ini bagaimana? Mereka jualan ini supaya menarik suara atau bagaimana Mas Fangi? Ya, kalau memang suara minimal memang terbukti, misalnya kalau hasil survei kalau elektabilitasnya naik berarti memang peran wakil ada untuk mendongkrak elektabilitas. Tapi kalau elektabilitasnya stagnan berarti kan wakil nggak berpengaruh ketika dipasangkan maupun satu calon. Yang kedua gini Cak, kalau misalnya tadi menjalankan tugas, menjalankan tugas sebagai wakil presiden, membantu presiden. Yang kedua menggantikan kalau presiden tadi berhalangan tetap meninggal dan seterusnya, termasuk program kesejahteraan. Nah, yang menarik dari kutukan wakil presiden, Cak. Nah, kalau kita ingin berani mengatakan bahwa kutukan wakil presiden ini harus kita hentikan, bisa sebetulnya dengan kewenangan yang sebetul-betulnya disertai antara ada tiada tadi menjadi ada, diberdayakan, dipergunakan, dijalankan oleh wakil presiden. Tapi nggak di luar dari 4 tadi. Ya, kalau di luar dari 4 tadi menyalahi undang-undang dong. Ya, kalau di konstitusi memang lemah. Tapi sebetulnya kalau diberdayakan, diberdayakan itu bisa berdaya. Makanya tinggal dua pilihan, Cak. Mau dikempesin, kan ada juga ban serep dikempesin. Sehingga ketika bannya utama rusak, nggak bisa digantikan. Karena dikempesin kan ban serepnya. Undang-undang tadi, karena menggantikan kan belum tentu menggantikan orangnya pas tidak ada. Bisa juga menggantikan peran pada saat ini kan bisa saja. Itu kan bahasa undang-undang, artinya bisa kemudian diartikan atau diterjemahkan seperti itu. Makanya tadi ada soal Pak Prabowo menawarkan role model Indonesia seperti wakil presiden itu betul-betul diberdayagunakan. Bahkan posisinya hampir sama dengan maksudnya Perdana Menteri tadi kan. Boleh ditanyakan ini, Mas Emil, sebenarnya itu ucapan bercanda saja atau seperti apa? Kalau Wapres perannya seperti Perdana Menteri, ganti bentuk format negara kita bukan presidensial. Mungkin Mas Emil, boleh dijawab Mas Emil? Sebentar dulu, Mas Emil. Ya, jadi begini, Mas Gibran ini sudah banyak berdiskusi dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo adalah orang yang cepat kemudian menilai potensi seseorang. Dan dari situlah beliau melihat bahwa sebenarnya fungsi untuk pemerintahan ini juga beliau bisa kemudian berbagi peran dengan Mas Gibran. Nah, memang kalau dalam konteks misalnya negara yang punya 2 jabatan presiden perdana menteri seperti Prancis,
seperti Korea Selatan kalau tidak salah ya, betul ya, seperti Jerman dan negara lain itu memang kan ada kepala negara, kepala pemerintahan gitu ya, atau Singapura gitu. Kadang presidennya lebih kuat, kadang perdana menteri lebih kuat. Saya rasa kita tidak menganalogikan dengan negara-negara seperti itu. Yang ada di bayangan dari Bapak Prabowo adalah bahwa memang ada sebuah istilahnya karisma yang akan beliau dukung eksistensinya dari seorang wakil presiden, dengan tentunya memberi ruang untuk berperan di hal-hal yang memang juga sangat strategis di tengah masyarakat. Bayangkan menjadi koordinator hari ini aja sudah gitu. Saya tadi bicara walaupun tadi menyebut undang-undang dasar ini nggak melanggar. Ya, tadi sudah ada fungsi-fungsi kerja-kerja nyata dari wakil presiden, ya, yang kemudian memang artinya undang-undang dasar ini tidak diserta-merta diartikan itu tidak boleh dilakukan, gitu. Jadi fungsi peran dari seorang wakil presiden ini menurut saya secara empiris saja sudah bukan sekedar ban serep, apalagi berdasarkan pembicaraan dari Bapak Prabowo di muka publik dan potensi yang dimiliki oleh Mas Gibran sebagai mungkin wakil dari Gen Z yang milenial dan Gen Z yang akan kemudian memiliki kedekatan emosional juga untuk bisa menggait mereka bukan saja di proses elektoral, tapi pada saat pemerintahan nanti, sebagaimana sekarang saya merasakan itu dengan teman-teman muda di Jawa Timur begitu. Jadi ini yang kemudian menurut saya sangat mungkin dan bukan. Ya, sebelum saya nanti ke Mas Aiman, bahkan juga Pak Saiful Huda, nanti saya terlebih dahulu pemirsa ingin membaca atau menghadirkan kepada Anda suasana kebatinan dari masyarakat kita ini, bagaimana tanggapan mereka mengenai peran Wapres, bahkan juga debat Wapres, Cawapres pemirsa. Ini Faisal sudah siap mengabarkan. Faisal silakan. Ya, Caca, Gita, dan juga pemirsa, memang tentunya dalam menjalankan masa pemerintahan sudah semestinya seorang presiden ini dibantu ataupun didampingi oleh seorang wakil presiden. Pun hingga sampai saat ini sudah 78 tahun Indonesia merdeka, dan selama masa itu sudah terdapat 13 orang wakil presiden yang membantu tugas dari presiden itu sendiri. Namun Caca dan juga pemirsa, memang ironisnya belakangan ini terdapat anggapan ataupun asumsi dari masyarakat yang menganggap bahwa semua tugas kenegaraan ini sepenuhnya diemban oleh seorang presiden, sedangkan sedangkan wakil presidennya ini hanya dianggap sebagai pelengkap elektoral. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan polemik tersebut? Saya akan coba berbincang ataupun bertanya dengan sejumlah masyarakat. Di sini sudah ada Mas, boleh tanya-tanya? Namanya siapa? Namanya Adit. Oke, Mas Dadit, bagaimana tanggapan yang mengenai anggapan tersebut? Anggapan bahwa seorang wakil presiden belakangan ini hanya dianggap sebagai pelengkap elektoral saja. Setuju atau tidak setuju? Kalau saya sih nggak setuju ya, karena menurut saya Capres dan Cawapres itu mempunyai tugas masing-masing. Ketika dia sudah mendapatkan amanah jadi presiden dan wakil presiden pun juga mungkin mereka berdua mempunyai tugas masing-masing, tupoksi masing-masing. Seandainya presidennya lagi keluar negeri atau keluar kota gitu kan. Jadi harusnya kan yang berada di Indonesia itu kan wakil presiden, dan nggak bisa menteri-menteri yang harus digantikan, kecuali memang kita ini ada Perdana Menteri, beda hal gitu kan. Kalau Perdana Menteri kan di atasnya Menteri juga, sama dengan Cawapres gitu atau Wakil Presiden. Dan menurut saya nggak setuju lah gitu kan. Mereka berdua tuh punya tupoksi masing-masing. Cuman mungkin Wapres ini menjalani tugas nggak terlalu diekspos sama media gitu kan. Lebih banyak presidennya mulu nih yang diekspos. Sedangkan wakil presidennya mempunyai program, mempunyai tugas yang memang nggak kalah penting sama presidennya gitu sih. Ini kan kita lagi menjalani kontestasi pemilu tahun 2024. Mas Dadit melihatnya dari ketiga Capres dan juga Cawapres, tidak perlu disebut, ada gak secerca harapan melihat bahwa memang ini pasangan yang ideal begitu? Kalau saya melihat sih ada lah ya dari salah satu pasangan ini ya. Karena menurut saya ya Cawapres harus punya harus punya pengetahuan yang luas lah ya. Namanya juga wakil presiden atau calon wakil presiden. Gak semua masyarakat atau gak semua orang bisa menjadi wakil presiden gitu. Dan ini amanat yang sangat luar biasa gitu kan. Gak semua orang bisa mengemban atau menjalankan tugas sebagai cawapres ini loh, Cawapres ini. Harapannya ke depan bagaimana nih Mas?
Kalau harapan saya sih semoga dengan adanya presiden dan wakil presiden yang baru, Indonesia lebih maju, Indonesia menjadi negara yang bukan berkembang lagi, bisa mengalahkan Singapura yang dimana ekonomi kita harus bisa pesat dan perkembangan pertumbuhan ekonomi di masyarakat juga harus bisa dan masyarakat pun juga ikut sejahtera sih gitu. Terima kasih Mas Dadit. Ya pemirsa, itulah tadi tanggapan dari Mas Dadit yang mana ia tidak setuju dengan anggapan tersebut. Namun kita lihat apakah ada masyarakat yang menganggap berbeda pendapat begitu dengan Mas Dadit. Ini sudah ada di depan saya. Mas, namanya siapa? Iki. Mas Iki, bagaimana? Kan ada anggapan bahwa belakangan ini wakil presiden hanya dianggap sebagai pelengkap elektoral saja. Setuju atau tidak setuju? Saya setuju dengan statement itu karena wapres yang saat ini itu dapat digantikan dengan di bawah presiden seperti menteri-menteri. Jadi job desk itu masih ada karena misalkan kalau presiden itu sedang bertugas di luar negeri, masih ada di dalam negeri, dan untuk ekonomi juga kan masih ada menteri-menteri ekonomi atau juga Menko Perekonomian juga masih ada, dan menurut saya itu. Berarti Masnya setuju dengan anggapan bahwa wakil presiden hanya pelengkap saja ya. Nah, memang Mas melihatnya idealnya ini seperti apa wakil presiden ini untuk mendampingi presiden dalam mengemban tugasnya? Ya, jika memang ada wakil presiden memang harus, karena dari sejak era Presiden Soekarno harus ada wakil presiden Muhammad Hatta, karena presiden dan wakil presiden harus berbagi job desk. Seperti misalkan kalau presiden di bagian barat, maka wakil presiden di bagian timur. Dan untuk wakil presiden yang akan datang nantinya, dan saya berharap untuk berkontribusi, baik itu kontribusi di dalam negeri maupun di luar negeri. Bagi tugas begitu ya? Dibagi tugas. Tapi Mas melihat dari ketiga kontestasi capres-cawapres ini ada apa harapan kepada mereka semua? Ya, saya berharap dengan cawapres yang ada ini, yang 3 cawapres ini harus memiliki gagasan ide yang dapat diimplementasikan kepada warga Indonesia, yang nantinya janji-janji yang saat ini dia terapkan harus diterapkan juga pada saat dia jabat sebagai wakil presiden, sehingga harus mendengar kata-kata rakyat di Indonesia ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat menjalani aktivitasnya kembali Mas Iki. Ya, itulah tadi Caca dan juga pemirsa, memang ada pro dan kontra. Namun yang pasti satu harapan mereka yakini adalah bahwa seorang presiden dan seorang wakil presiden tentunya bisa sama-sama saling membagi tugas, begitu berbagi peran dan juga mengemban tugasnya dengan sebaik-baiknya secara seimbang. Demikian Caca dan juga pemirsa, kami kembalikan ke studio. Terima kasih Faisal sudah bertanya-tanya kepada masyarakat rata ya, setuju ada tidak setuju. Nanti saya mau tanya kepada dua narasumber saya yang belum saya tanya di sini, kepada Mas Aiman sesaat lagi, bahkan juga Mas Saiful Huda. Kalau tadi Mas Aiman mengatakan Pak Mahfud akan mengurusi permasalahan politik dan hukum tadi ya. Jadi Pak Ganjar nggak boleh nanti ngurusin masalah itu, nanti dijawab. Bahkan juga Mas Saiful Huda mengingatkan soal IKN aja tampaknya Caimin bahkan Pak Anies ini berbeda. Kalau nanti berbeda pandangan gimana ngambil keputusannya? Sesaat lagi. Mungkin pertanyaan sederhana Mas Aiman, kalau nanti Pak Mahfud mengurusi masalah politik, hukum, dan keamanan, berarti presidennya juga nggak boleh ngurusin atau bagaimana? Sekarang saya tanya ke Caca, ke Bangi, ke publik deh. Ya. Ketika Pak Mahfud mengurusi politik, hukum, dan keamanan, masyarakat senang nggak? Soal contoh satu, waktu kasus Sambo, siapa yang paling teriak paling kencang waktu itu? Pak Mahfud. Ya. Soal korupsi waktu di Direktur Jenderal Pajak yang 340-an triliun itu, Pak Mahfud. Jadi semuanya ini memang punya keahlian, punya keberanian, seperti juga yang disampaikan oleh Gus Dur waktu itu. Peluru tanpa bisa diarahkan, karena nurani yang mengarahkan. Dan itulah seorang Mahfud MD. Oke. Ya, sekarang saya ke Mas Saiful Huda. Kalau tadi mengkritik minta-minta jatah, tapi kalau dengan sistem Amin sendiri keputusan diambil secara bersama. Iya kalau seia sekata. Kan mungkin saja prakteknya nanti berbeda pandangan. Gimana tuh ngambil keputusannya? Lama dong. Bagaimana Bang Saiful Huda? Ya beda pandangan itu wajar karena masing-masing punya preferensi setiap individu. Yang penting setelah diputuskan bersama, lalu dijalankan bersama. Karena tadi kalau ada istilah urusan IKN berbeda, nggak ada yang berbeda loh Mbak. Oh udah nggak berbeda sekarang ya? Satu belum diputuskan. Ya. Yang kedua, sama-sama kami menganggap
Gus Imin menganggap dan Mas Anies menganggap bahwa IKN belum dianggap prioritas di tengah berbagai persoalan pembangunan kita yang semestinya menjadi agenda prioritas gitu. Jadi nggak ada beda antara Gus Imin dan Mas Anies menyangkut soal IKN. Meskipun tumpengan ya. Itu loh, kami yang masih konsisten dari awal. Ketika fraksi PKB memutuskan sepakat dengan undang-undang, waktu itu kan ada pertemuan di level elit. Di level elit dibahas, disampaikan bahwa tidak boleh tidak akan menggunakan APBN. Faktanya tiba-tiba menggunakan APBN 450 triliun. Gitu. Sekarang jadi kami yang tetap konsisten malahan. Jadi ada pihak yang tidak konsisten. Nah karena itu kami konsisten bahwa IKN semestinya jangan menggunakan APBN sama sekali sebagaimana keputusan awal ketika undang-undang itu dibikin. Mas Panggi, sistem atau mungkin pelaksanaan yang paling bagus itu yang mana sih? Ketika ada beberapa pihak yang sudah mengurusi bagian ini seperti dari pasangan Ganjar Mahfud, hukum dan keamanan Pak Mahfud, ataukah mengambil keputusan bersama seperti caranya Amin, atau memimpin rapat bersama dan juga bersama-sama menangani permasalahan dengan caranya Prabowo Gibran, mana yang paling baik? Yang paling baik itu adalah memang konsensus. Artinya Ibu Megawati kan pernah memberikan jawaban itu kan, ketika ada keputusan penting ternyata wakilnya diperankan untuk ketok palu gitu loh, tapi wakilnya diikutkan. Itu yang paling penting sih, Cak, konsensus ya, kesepakatan bersama. Kan tapi kita ingin mengubah tapi kan mengubah mazhab apa tadi ban serap, kemudian matahari kembar atau tadi ada namanya dui fungsi tadi, Cak, kan ini mau mengubah mazhab kutukan wakil presiden kan, mau kita ubah kan, artinya dari antara ada dan tiada itu difungsikan supaya ada gitu, Cak. Itu yang penting sih menurut saya. Walaupun memang dibilang oleh Kang Emil kan SK-nya wakil presiden nggak ada, Kepresnya wakil presiden nggak ada, termasuk juga wakil gubernur nggak punya keputusan wakil gubernur kan, nggak ada. Itu memang artinya secara konstitusi yang disampaikan oleh tadi oleh siapa Michael Nelson itu memang lemah secara konstitusi, maka disebut dengan kutukan wakil presiden. Nah, karena lemah ini, kalau misalnya strong leadership-nya, personality dari kandidatnya seperti Pak JK misalnya bisa memainkan peran itu dengan maksimal untuk fokus kepada kesejahteraan, itu nggak ada masalah. Yang rugi itu, Ca, adalah ada wakil presiden yang tidak diberdaya gunakan, hanya diparkir saja, atau ada wakil gubernur, wakil kepala daerah yang dikempesin bannya. Dipakai jangan nggak dikempesin lagi, Cak, karena memang nggak dibutuhkan, karena dimarahin, nggak suka gitu. Nah sekarang yang rugi adalah rakyat, karena biaya wakil presiden kan mahal, Cak. Protokolernya nggak main loh. Kalau dia kunjungan wakil presiden itu dia pakai provider juga, pakai pengamanan. Biaya negara mengeluarkan biaya wakil presiden besar banget. Siapa yang dirugikan? Kalau rakyat pasti rugi. Kalau kita punya wakil presiden tapi antara ada dan tiada, keberadaannya, eksistensinya kita tidak rasakan. Itu tidak akan terjadi kalau Pak Mahfud jadi wakil presiden. Bagaimana dengan Pak Ganjar? Pak Ganjar nanti kan orang nomor 1 ibaratnya aja kalau terpilih. Masa disaingi oleh orang nomor 2, itu bagaimana? Ada banyak pembagian, inilah kemudian yang bicara soal pembagian kekuasaan. Ketika suatu urusan diserahkan bukan kepada ahli, maka tunggulah kehancurannya. Kita percaya itu. Nah inilah kemudian konsep inilah yang kemudian disampaikan oleh Pak Ganjar, oleh Pak Mahfud, juga disetujui oleh para ketua umum partai ya, Bu Mega, Pak Hari, ada lagi yang lain misalnya Pak. Sekarang berarti sudah diputuskan pembagiannya? Yang jelas Pak Mahfud sudah menyampaikan politik, hukum, dan keamanan itu saya yang mengkoordinir meskipun diputuskan oleh presiden nanti misalnya Mas Ganjar. Kalau mungkin sekarang ke Mas Emil. Mas Emil, sudah ada pembicaraan begitu nggak sih antara Pak Prabowo dan juga Gibran? Nanti Gibran ngurusin masalah ini, Pak Prabowo ngurusin masalah ini seperti apa? Sekali lagi, semua urusan itu harus bisa diperankan oleh kedua pihak sebenarnya. Jadi kenapa saya tadi menyampaikan adanya Kepres bukan Kepwapres, adanya Perpres bukan Perwapres, bahwa walaupun sudah ada pembagian tugas sekalipun, tetap tidak mungkin yang tanda tangan dokumen keputusan itu adalah wakil presiden. Nah, oleh karena itu penting sekali kita melihat chemistry nih antara wakil presiden dengan presidennya.
Saya melihat Mas Gibran luar biasa pembawaan dirinya, bagaimana beliau memposisikan diri kepada Pak Prabowo sebagai generasi muda yang progresif tapi tetap juga santun. Nah, dan kita bisa lihat track record dari semua lah. Kalau Pak Prabowo sebagai Menhan pernah mempercayakan Pak Wamenhan, Pak Herindra untuk datang rapat DPR membahas APBN, anggaran ya, membahas anggaran. Jadi artinya apa? Semua punya track record lah gitu. Jadi nanti tinggal masyarakat yang menilai sendiri bagaimana kemudian setiap cawapres ini, dan dalam konteks melihat capresnya juga, ini kemudian benar-benar bisa bekerja dengan optimal dua-duanya. Bang Saiful Huda seperti apa? Ya, kami sekali lagi Mas Anies dan Gus Imin sudah bikin konsensus berdua, beliau berdua, dan sudah menyatakan sebagai kepemimpinan Dwi Tunggal. Artinya semua diputuskan. Tadi Mas Emil sudah memulai, saya kira semua diputuskan bersama-sama, tidak hanya soal berbagi tugas gitu. Kalau levelnya hanya berbagi tugas, saya kira untuk kepemimpinan nasional tidak cukup. Jadi kepemimpinan nasional selevel presiden dan wakil presiden, yang terbaik adalah kepemimpinan Dwi Tunggal, di mana semua diputuskan bersama berdua, dan nanti pembagian tugas bagaimana sampaikan oleh Mas Aiman itu hal lain, itu satu hal saja. Dari dimensi Dwi Tunggal itu pembagian tugas adalah satu dari sekian banyak aspek yang dibutuhkan kepemimpinan nasional kita ke depan, yaitu Dwi Tunggal. Dan kami sudah membangun konsensus sebelum koalisi ini kami deklarasikan. Harus ada pembagian. Baik, terima kasih. Saya masuk sebentar aja, Mbak, cuman singkat aja. Ada Menko Marves dan Menko Perekonomian misalnya. Menko Marves ada Menteri Investasi, di dalamnya ada Menteri Perhubungan, di Menko Perekonomian ada Menteri Perdagangan, ya kan? Nah, ini maksud saya kadang-kadang lintas Menko juga bisa terjadi. Nah, di situ peran seorang Wapres, ini contoh bisa menggodok sesuatu sampai kemudian bagi presiden akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Nah, ini yang saya rasakan bisa dijalankan selama misalnya saya jadi wakil gubernur, dan saya melihat sebenarnya peran itu juga bisa dilakukan oleh wakil presiden, pernah oleh Pak JK dulu untuk infrastruktur di era Pak SBY, dan juga dengan Yai Ma'ruf juga kita membahas hal tersebut untuk pengembangan misalnya kawasan industri halal. Baik, bagaimana? Singkat. Tadi saya mau sedikit aja, kok Kang Emil, Mas Emil menyatakan apa Menko Marves ini bicara soal wakil presiden yang punya power lebih, langsung menyebut Menko Marves. Saya nggak tahu maksudnya apa itu. Oke. Baik, ya, singkat. Pak Mahfud jadi wakil presiden, maka korupsi di Indonesia berantas habis. Ya. Indeks persepsi korupsi itu pasti akan bukan naik lagi wakil presiden tapi panglima ya. Panglima pemberantasan korupsi baik, Indonesia. Harapannya seperti itu ya. Tadi saya nyebut Menko Marves dan Menko Perekonomian. Menko Marves dan Menko Perekonomian. Maksud saya Emil, portfolionya ada yang berbagi. Iya. Mas Emil terima kasih, Bang Saiful Huda terima kasih, Mas Aiman terima kasih, dan juga Mas Pangi Syarwi terima kasih. Jadi mudah-mudahan Wapres tidak ada lah istilah gunting pita, ban serep atau AFK, away from keyboard lagi, jangan. Harus kuat posisinya. Mudah-mudahan benar-benar direalisasikan. Nah, sesaat lagi rekan saya Agita Malika sudah siap mengabarkan. Agita, ada apa kita saat lagi? Betul sekali Caca dan juga pemirsa, sesaat lagi kita akan menghadirkan informasi dari puluhan ribu wisatawan domestik dan juga mancanegara memilih Bali sebagai destinasi wisata untuk menghabiskan libur Natal dan juga Tahun Baru. Sesaat lagi pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Malam. Penumpang di stasiun Bekasi, Jawa Barat pada Selasa pagi ini bukan saja diramaikan oleh penumpang kereta jarak jauh, namun juga penumpang KRL. Para penumpang KRL memanfaatkan waktu libur akhir tahun dan libur sekolah ini untuk mengajak keluarga berwisata ke wilayah Jakarta maupun Bogor. Dipilihnya moda transportasi KRL karena dianggap lebih praktis dan juga menghindari macet. Ramainya penumpang di stasiun Bekasi membuat petugas siaga untuk membantu para penumpang, mulai dari pembelian tiket hingga mengarahkan penumpang ke dalam peron. Kenapa Pak milih naik KRL nih Pak? Ya sementara liburnya kan pendek, jadi kita yang terdekat, yang tepat, nggak macet juga arah Jawa Barat kan tepat. Praktis ya Pak ya? Oke. Mau ke Monas.
sama siapa, Bu? Cucu anak. Cucu anak. Kenapa naik kereta, Bu? Naik kereta. Iya, kenapa milih naik kereta? Simple. Oke. Meski tampak ramai, jumlah penumpang musiman liburan yang mencapai rata-rata 45.000 ini ternyata lebih sedikit dibandingkan penumpang harian yang rata-rata mencapai jumlah 60.000 per hari. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Ya, di masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, para pengunjung mulai memadati Taman Mini Indonesia Indah. Sejumlah konser, musik, dan pertunjukan digelar selama masa libur Natal dan Tahun Baru di Taman Mini. Para pengunjung ini mulai memadati Taman Mini Indonesia Indah untuk menikmati libur panjang Natal dan juga Tahun Baru. Ada sejumlah konser dan juga pertunjukan ini digelar selama masa libur Natal dan Tahun Baru di Taman Mini. Untuk harga tiket masuk pemirsa ini dibanderol Rp50.000. Selain dapat menikmati anjungan dari 33 provinsi di Indonesia, TMI juga menggelar beragam atraksi air mancur dan juga konser musik selama libur Natal dan Tahun Baru. Banyaknya wisatawan yang memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru membuat jalur wisata ke dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah macet. Pengunjung banyak yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan untuk mengabadikan saat matahari terbit. Jumlah pengunjung di objek wisata Dieng di musim liburan Natal dan Tahun Baru melonjak naik. Banyak wisatawan lokal dari luar daerah berkunjung mengajak keluarga untuk menikmati udara segar dan juga mengabadikan momen. Kemacetan pun tidak terhindarkan. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Wonosobo melakukan rekayasa lalu lintas di titik simpang 3 kawasan wisata Dieng. Selain meminta wisatawan untuk tidak memarkirkan kendaraan di bahu jalan, polisi juga menghimbau kendaraan pengunjung dalam kondisi baik karena jalur menuju Dieng cukup ekstrim. Berikutnya pemirsa, puluhan ribu wisatawan domestik dan mancanegara memilih Bali sebagai destinasi wisata untuk menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru. Di Bandara Ngurah Rai tercatat selama 6 hari terakhir jumlah kunjungan meningkat mencapai 400.000 lebih penumpang. Hingga hari ke-6 beroperasinya Posko Nataru tercatat sebanyak 401.637 penumpang tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Jumlah penumpang di bulan Desember ini rata-rata mencapai atau meningkat, di mana puncak libur Natal terjadi pada H-1 Natal dan mencapai 75.000 penumpang. Kita akan pantau bagaimana libur akhir tahun di Bali atau di Ngurah Rai dan juga di Yogyakarta. Sudah ada rekan Aris di Ngurah Rai dan juga Santosa Suparman di Yogyakarta. Terlebih dahulu kita akan menuju Ngurah Rai, Bali. Sudah ada Aris. Aris, seperti apa keramaian jelang libur akhir tahun di sana? Di Natal ini memang arus kendaraan sudah mulai perlahan berkurang karena puncak libur Natal terjadi pada H-1 dan H-2 kemarin. Dan saat ini pantauan di Bandara Ngurah Rai tidak ada antrian kendaraan, baik itu di pintu kedatangan maupun keberangkatan. Dan namun arus wisatawan nanti akan kembali meningkat pada saat menjelang Tahun Baru. Diperkirakan pada saat libur Natal jumlah penumpang yang di Bandara I Gusti Ngurah Rai telah mencapai 75.000 orang, yaitu pada hari puncaknya yaitu pada H-2.
jumlah ini meningkat sebanyak 7% dibanding hari biasanya, di mana pada hari biasanya Bandara Ngurah Rai bisa melayani 65.000 penumpang. Namun pada saat libur tahun baru nanti diperkirakan jumlah wisatawan yang akan datang ke Bali akan terus bertambah, bahkan hingga diperkirakan akan mencapai hingga 100.000 penumpang pergerakan penumpang di Bandara Igusti Ngurah Rai sendiri. Demikian gitu. Akan diprediksi terjadi lonjakan wisatawan di Bali. Bagaimana dengan titik-titik wisatawan atau titik-titik tempat wisata di sana? Di mana saja yang kira-kira sangat penuh dan crowded? Ya, pada saat libur Natal ini sejumlah tempat wisata memang dipadati para wisatawan. Di Pantai Kuta misalnya kendaraan dari plat luar daerah luar Bali sudah mulai terlihat mendatangi Pantai Kuta menuju akomodasi tempat hotel mereka menginap. Nantinya mereka akan menghabiskan libur Natal sekalian mungkin libur tahun baru di Bali. Dan nanti pada saat libur tahun baru ada beberapa lokasi yang diperkirakan akan menjadi pusat keramaian, di mana Pantai Kuta, GWK serta di pusat kota Denpasar akan menjadi pusat perayaan pesta kembang api. Dan Polda Bali juga akan melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengatasi kemacetan pada saat terjadi pada libur tahun baru nanti. Bahkan nanti pada saat sebelum tahun baru, kawasan menuju masuk Pantai Kuta sudah disterilkan dan tidak ada kendaraan yang diperbolehkan masuk ke kawasan Pantai Kuta pada mulai sore hari menjelang tahun baru. Demikian. Baik, terima kasih Aris Wianto, informasi langsung dari Ngurah Rai Bali. Selanjutnya kita akan pantau Yogyakarta, sudah ada rekan Santosa Suparman di sana. Seperti apa situasi di Yogyakarta, Santosa? Ya, terima kasih kita dari Stasiun TV Jakarta dapat kami dapatkan bahwa di Stasiun Jakarta saat malam hari masih terjadi kepadatan. Banyak penumpang yang saat ini sudah akan meninggalkan Jakarta dan juga banyak penumpang yang turun di Stasiun TV Jakarta. Dan dapat kami kabarkan bahwa PT Kereta Api Daerah Operasi Jakarta melakukan rekayasa pola operasi kereta luar biasa di Stasiun Kuyangan. Hal ini dilakukan mengingat lokasi Stasiun Tugu Jakarta itu berada di lokasi sering terjadi kemacetan, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya keterlambatan penumpang akibat terjebak kemacetan, maka PT Kereta Api Daerah Operasi Jakarta melakukan rekayasa pola operasi kereta berhenti luar biasa di Stasiun Kuyangan. Ini berarti bahwa penumpang yang biasanya hanya naik di Stasiun Jakarta bisa naik di Stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Sementara itu berdasarkan data yang ada di PT Kereta Api Daerah Operasi Jakarta, tingkat kepadatan di Stasiun Jakarta sampai sore tadi yakni mencapai 23.718 penumpang. Jadi dari penumpang naik mencapai 12.095 penumpang dan penumpang turun mencapai 11.623 penumpang. Sementara itu di Stasiun Lempuyangan Yogyakarta tingkat kepadatan juga masih cukup tinggi, yakni mencapai 12.859 orang, yaitu penumpang naik sebesar 6.571 orang dan penumpang turun 6.288 orang. Dan ini banyak sekali penumpang yang meninggalkan Yogyakarta. Ini demikian mungkin mereka telah selesai menikmati liburan Natal dan diperkirakan nanti kedatangan akan terjadi lagi ataupun kepadatan cukup meningkat lagi menjelang datangnya malam tahun baru. Demikian dari Stasiun Tugu Yogyakarta, Santosa Suparman mengabarkan. Kembali ke studio, Asita. Ya, terima kasih Santosa Suparman, informasi langsung dari Yogyakarta. Dan tadi ada Aris Wianto dari Ngurah Rai Bali. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, usai jeda kami akan ajak Anda juga untuk memantau bagaimana arus balik kendaraan pemudik yang kembali terlihat di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. Kita juga akan pantau bagaimana situasi terkini di Puncak Bogor, Jawa Barat. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Arus balik kendaraan pemudik kembali terlihat di ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Ribuan kendaraan pemudik dan pelancong terpantau mulai memadati ruas tol Jakarta Cikampek. Pada Selasa siang, iring-iringan kendaraan dari arah Cikampek menuju ibu kota dan sekitarnya terus mengalir di ruas tol Jakarta Cikampek.
pada arus balik Natal. Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi dan bus. Meski terpantau ramai, kendaraan masih bisa melaju dengan kecepatan sekitar 70 km per jam. Belum terlihat adanya kemacetan di sejumlah titik ruas tol Jakarta Cikampek. Diperkirakan kepadatan kendaraan pada arus balik libur Natal ini dan akan kembali terjadi menjelang Selasa malam nanti. Dari Cikampek kita juga akan pantau bagaimana situasi lalu lintas di Puncak Gadok, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Zinedine Duhan dari Gadok. Duhan, bagaimana pantauan arus lalu lintas terkini di Gadok? Ya, selamat malam Agita dan juga pemirsa. Saat ini memasuki arus balik libur Natal 2023. Tepatnya pada malam hari ini di Simpang Gadok. Ini terjadi hujan yang cukup lebat Agita, dan juga memang ini pantauan kami lalu lintas pada malam hari ini ramai lancar, di mana juga memang tadi siang sempat terjadi sedikit kemacetan, namun tidak separah 2 hari yang lalu, di mana mengingat pada hari ini 26 Desember 2023 ini merupakan hari terakhir cuti bersama untuk Natal tahun 2023, dan sebagian masyarakat ini akan kembali ke Jakarta untuk menjalani aktivitasnya seperti biasa. Nah, dari segi jumlah sendiri Agita dan juga pemirsa, memang pada hari ini yang menuju dari arah Jakarta menuju ke puncak ini terjadi penurunan, di mana ada sekitar 25.000 kendaraan. Ini juga dapat dikatakan 1/3 dari jumlah pada tanggal 25 atau tanggal 24 kemarin yang hingga mencapai 60.000 kendaraan. Adapun juga yang turun ini dari arah puncak menuju kembali ke Jakarta, ini ada sekitar 24.000 kendaraan, di mana juga pada hari sebelumnya ini terdapat 50.000, hampir mencapai angka 60.000 kendaraan dari arah puncak menuju kembali ke Jakarta. Adapun Agita dan juga pemirsa, ini di pagi hari tadi sempat masih dilakukan one way atau kontraflow ini untuk menuju ke arah puncak. Ini tadi sekitar pukul 9.30 hingga pukul 12, lalu dilanjut dari pukul 12 hingga pukul 17.00 ini dari arah puncak menuju kembali ke Simpang Gadok. Dan adapun juga memang ini titik-titik kemacetan ini berada di Simpang Megamendung, lalu Simpang Taman Safari, dan juga di Pasar Cisarua. Nah, dari segi pengamanan sendiri ini untuk di Kabupaten Bogor ini sudah disiapkan 800 personil dari pihak kepolisian, dan juga khusus untuk di kawasan puncak ini ada sekitar 455 personil. Nah, ini kan arus balik untuk Natal 2023. Nah, diperkirakan juga nantinya yang akan ke arah puncak ini akan kembali meningkat volume kendaraan yang ke sana ini menjelang tahun baru 2024. Untuk sementara itu Agita. Duhan, informasi langsung dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, momen libur Natal dan juga Tahun Baru ini banyak dimanfaatkan warga untuk berkunjung ke berbagai objek wisata di berbagai daerah. Di Kabupaten Lebak, libur Nataru, objek wisata Baduy banyak dikunjungi oleh pengunjung baik dari wilayah Lebak maupun luar Kabupaten Lebak. Pengunjung ini juga mengaku memilih objek wisata Baduy karena suasana alam yang masih alami dan juga asri. Ya, inilah pemirsa objek wisata Baduy yang berlokasi di Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Para pengunjung ini bisa menikmati suasana pedesaan dan alam yang sangat asri. Selain itu, pengunjung juga dapat membeli hasil kerajinan tangan yang dibuat sendiri oleh warga Baduy yang digunakan sebagai oleh-oleh. Diketahui banyak wisatawan datang dikarenakan objek wisata Baduy yang juga merupakan salah satu objek wisata di Kabupaten Lebak yang juga memiliki banyak keanekaragaman kebudayaan dan juga kerajinan. Pemirsa, ada sensasi yang berbeda jika mengayuh sepeda di atas ketinggian. Salah satu objek wisata di Kabupaten Bandung, Lembang, Jawa Barat. Sambil mengayuh sepeda bisa dapat sekaligus melihat miniatur 3 negara dari atas ketinggian. Nggak apa-apa.
Jawa Barat adalah wahana yang menguji adrenalin ini bernama Skyride. Di wahana yang memiliki panjang lintasan sekitar 250 meter dengan ketinggian antara 3 hingga 6 meter ini bisa mengajak pengunjung untuk mengelilingi 3 negara sekaligus seperti negara India, Cina, dan juga Jepang sambil mengayuh seperti naik sepeda. Meski sensasi wahana Skyride ini cukup menantang adrenalin karena berada di ketinggian, namun tidak perlu khawatir karena fasilitasnya sudah dilengkapi dengan pengaman. Berasa juga tadi. Itu ke apa? Terus apa lagi, Bu? Hah? Terus apa lagi? Apa ya? Ya seru, keren aja, seru pokoknya. Sebelumnya pernah nyoba wahana serupa, Bu, di tempat lain atau baru di sini? Belum pernah. Belum. Terus enakan nggak? Enak. Takut nggak? Takut nggak? Dikit. Kenapa takutnya? Tinggi. Untuk bisa menaiki wahana Skyride yang kapasitasnya hanya untuk 2 orang ini, pengunjung wajib memenuhi aturan yang berlaku dan mengisi form persetujuan. Sedangkan untuk usia minimal yang dianjurkan adalah anak berusia 12 tahun dengan tinggi minimal 150 cm. Bagi anak di bawah usia 12 tahun boleh naik dengan syarat didampingi dengan orang tuanya. Baru itu merupakan namanya Skyride ya, jadi dengan menaiki seperti sepeda gitu ya, berkeliling bisa melewati negara India, kemudian negara Jepang dan Cina bisa dilihat dari atas. Untuk mengabadikan momen saat menaiki Skyride, tersedia fotografer khusus yang fotonya bisa ditebus harga Rp10.000 per satu file foto. Nah, untuk bisa menaiki wahana ini, pengunjung harus membeli tiket seharga Rp30.000 per satu orangnya. Bagaimana? Tertarik mencoba Skyride sembari berkeliling 3 negara? Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, 2 prajurit TNI di Pos Satgas Yonif 133 di Kampung Bosha, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, diserang kelompok kriminal bersenjata pada Senin siang. Akibat penyerangan ini, salah satu prajurit gugur dan 1 lainnya mengalami luka tembak. Pos Satgas Yonif 133 YS di Kampung Bosha, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya diserang oleh kelompok kriminal bersenjata KKB pada Senin siang. Akibatnya 2 orang prajurit TNI menjadi korban, 1 diantaranya meninggal dunia. Pratu Franky Gulo mengalami luka tembak di bagian perut, sedangkan rekannya Kopda Herdianto gugur terkena peluru di bagian kepala. Peristiwa ini terjadi saat para prajurit tengah menjalankan pengamanan ibadah Natal. Ibadah terang, ada yang jaga di pos, yang berikutnya mau ditembak jam 14, jam 2 siang. Korban 2 ya, 1 luka. Upacara pelepasan jenazah korban berlangsung secara militer di Aula Batalion Yonif 762 VYS Sorong pada Selasa pagi yang dipimpin oleh Danrem 181 PVT Brigjen TNI Toto Sutriyono. Sementara itu, aparat gabungan TNI Polri tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku pasca aksi penyerangan KKB tersebut. Dari kota Sorong, Papua Barat Daya, Hanafi Tianlean, TV One mengabarkan. Jenazah Kopda Hendrianto prajurit TNI yang gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata KKB diterbangkan dari Sorong ke Jakarta hari ini. Dari Jakarta, jenazah akan diterbangkan ke tanah kelahirannya di Sumatera Barat untuk dimakamkan secara militer. Isak tangis keluarga Kopda Hendrianto, prajurit TNI yang bertugas di Satgas Pamtas Pos Busa, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya tak terbendung saat mengetahui jenazah diterbangkan dari Sorong, Papua ke Sumatera Barat sebelum diberangkatkan ke rumah duka di Jambi. Kopda Hendrianto yang bertugas sejak bulan Maret tahun 2023 gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB pada Senin siang saat mengamankan ibadah Natal. Ia terkena tembakan di bagian kepala.
sementara almarhum itu masih dalam keberangkatan dari Sorong menuju ke Padang. Kemungkinan berangkat pelepasannya dari jam 7 pagi dari Padang. Dari Padang ya. Akan dikebumikan di mana? Akan dikebumikan di sebelah rumah pihak dari istrinya. Warga Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh Jambi itu meninggalkan istri dan 2 orang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Jenazah akan dikebumikan pada Kamis pagi di pemakaman keluarga di Desa Larik, Kemahan Koto Dumo, Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh Jambi dengan upacara militer. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya benar sekali Agita, sesaat lagi kita dapat menyaksikan catatan demokrasi dengan rekan kami Maria Assegaf dengan judul Debat Cawapres, Gibran dianggap mengungguli tapi kenapa tetap dibully. Saya Caca Anissa. Dan saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Sebelum beraktivitas, jangan lupa persiapkan seluruh peralatan yang perlu dibawa. Salah satunya air mineral untuk memenuhi kecukupan cairan tubuh untuk dapat menjaga produktivitas kita. Di setiap perjalanan ke kantor, aku nggak pernah lupa air mineral di dalam tas aku. Dengan kemasan terproteksi seperti ini, aku nggak usah khawatir karena ini higienis dan bebas dari pemalsuan. Le mineral dilengkapi dengan 3 proteksi berlapis, segel di kemasan tutupnya, ring pengaman, dan botol yang keras sebelum dibuka. Le mineral rasanya lebih segar karena mengandung mineral esensial, jadi jangan lupa minum le mineral setiap hari. Rasanya nggak bikin enak. Baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga, Mori Grow.